Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ikin Rojikin dengan nomor NIM 253-11373-5285 sebagai mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Kalijati 1 dengan materi rantai makanan di kelas 5 fase C. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Kurang semangat Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat sekali anak-anak pagi ini ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Satu ya. Siapa namanya tuh? Yang ini Ajam. Ya. Yang tidak masuk hari ini Bapak atau kita doakan bersama supaya diberikan kesehatan ya. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, berdoanya nanti kalian harus tetap konsen berdoa ya, jangan sampai berdoa sambil heureuy, sambil bercanda, jangan ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk doa. Bareng-bareng ya, sama ya berdoanya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional semata-mata untuk lebih cinta lagi terhadap negara kita, negara Indonesia. Yang jadi siapa namanya? Dirigen ya? Dirigen, silakan ke depan. Untuk anak-anak silakan berdiri, ikuti nyanyiannya ya.
1, 2, 3. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah air. Semuanya jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Bapak mau tanya, kalian pagi-pagi sebelum berangkat sekolah ada yang sarapan di rumah? Ya, sarapan semua? Jadi sarapan itu untuk menambah energi. Nah, pelajaran kita hari ini rantai makanan. Rantai makanan, apa yang dalam benak kalian tentang rantai makanan? Rantai, bukan rantai sepeda ya, bukan. Ini rantai makanan. Artinya apa? Makhluk hidup satu dengan lain adalah berkaitan satu sama lain. Digambarkan seperti rantai, yang satu berkaitan, yang satu lagi berkaitan. Nah, ini adalah rantai makanan. Kalau tumbuhan makan apa tidak? Tumbuhan makan. Makannya dari mana? Dari mana? Ya. Tumbuhan atau rumput atau tanaman yang lain itu sama, butuh akan tetapi mereka memproduksi makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Oke. Nah, pengertian rantai makanan. Jadi proses makan dan dimakan hingga konsumen puncak dalam bagan seperti rantai yang memanjang. Ya. Ada apa aja dalam bagan? Satu, ada produsen. Apa itu produsen? Iya, makhluk hidup yang dapat berfotosintesis dalam artian bisa memproduksi makanan itu sendiri. Yang kedua ada konsumen. Coba, ini siapa namanya? Jang, ya. Konsumen apa Jang? Ya, semua makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan. Pertanyaannya, manusia bisa menghasilkan makan sendiri enggak? Oh, manusia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kan bisa bekerja, Pak. Wah, itu beda lagi. Manusia makanannya adalah, terutama di kita adalah nasinya dari mana? Dari padinya dari mana? Ya, padinya dari sawah.
ditanam di tanah. Oke. Yang ketiga ada namanya pengurai. Coba Neng baca Neng, pengurai itu apa Neng? Iya. Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat mengurai makhluk hidup. Oh, apa sih kok bingung ya? Bingung nggak? Bapak gambarkan seperti ini. Ada bangkai ayam umpama ya. Kalian sering melihat bangkai ayam atau pernah melihat? Bangkai ayam mati. Ya namanya bangkai pasti mati ya. Ayam mati. Lalu kalau kalian perhatikan akan bau. Ya, bau. Dan bau itu proses pengurai oleh siapa? Oleh bakteri. Dalam hal ini ayam yang mati biasanya direbuti apa? Belatung. Belatung atau bisa sebut jamur juga boleh. Ya. Nah, lama kelamaan ketika ayam itu mati dan membusuk, lama-lama hilang nggak kira-kira? Kalau dibiarkan aja misalnya di pekarangan, akan hilang. Dan itu akan kembali ke dalam tanah. Nah, tanah itu akan menjadi subur. Kenapa? Karena banyak humus ya. Humus itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Makanya kalau ada bangkai simpan atau dibuang ke yang dekat tanaman ya supaya tanamannya bagus. Nah, itu ada pengurai. Sebagai gambaran di sini sebagai gambaran rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen satu atau konsumen primer. Biasanya konsumen satu atau konsumen primer hewannya hewan hewan apa itu herbivora? Ada. Bingung lagi dah. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan rumput dan tumbuhan. Contohnya apa? Kambing. Kambing makannya apa? Rumput. Apalagi? Sapi. Masa sayur makan sayur? Sapi makannya apa? Pernah lihat sapi makan rumput? Lanjut apa? Kuda. Ya. Kuda makannya rumput. Selanjutnya ada katak atau konsumen sekunder atau dengan kata lain konsumen tingkat 2. Biasanya makan daging. Nah, belalang dimakan sama katak. Belalang sedikit juga ada dagingnya ya. Ada daging belalang. Ya. Selanjutnya ada konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen sekunder dan konsumen tersier biasanya diduduki oleh hewan Apa itu hewan karnivora? Pemakan Jadi konsumen tersier dan konsumen sekunder biasanya ditempati oleh hewan karnivora. Selanjutnya ada konsumen final. Apa ini final? Kalian pernah mendengar kata final? Apa itu final? Final itu apa sih? Final itu adalah puncak. Sudah puncak, kalau udah puncak udah nggak ada lawan. Wah, final sang juara. Artinya di sini Bapak gambarkan sebagai elang atau konsumen final. Elang itu tidak ada yang memangsa. Setelah elang itu mati,
Setelah elang itu mati, maka ada yang disebut dengan dekomposer, yaitu pengurai. Berupa apa? Bisa berupa jamur, bisa berupa lalat atau bakteri, ya, itu termasuk di dalamnya dekomposer. Buat apa? Ketika elang itu mati, akhirnya membusuk dan kembali ke tanah, tanahnya bagus, subur, tanahnya mengandung humus, maka tumbuhlah rumput. Tumbuh rumput, banyak belalang. Banyak belalang, muncul katak. Banyak katak muncul, banyak ular muncul, elangnya banyak lagi dan terus berputar. Itu namanya siklus atau rantai makanan. Selanjutnya, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Dengan kata lain, rantai makanan adalah perpindahan energi satu ke energi yang lain. Ya, kayak tadi rumputnya habis, energinya pindah ke belalang. Belalang dimakan, energi belalang dimakan masuk ke katak. Kataknya dimakan, energi katak habis dimakan oleh ular. Energi ularnya dimakan oleh belalang dan terus. Nah, di sini makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Seperti tadi ya, tumbuhan adalah contoh makhluk hidup yang dapat memproduksi makanan sendiri. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Fotosintesis itu cahaya matahari bercampur dengan energi kimia, maka tumbuhlah menjadi rumput. Contoh, Bapak kasih gambaran, kalian punya tanaman ya, masukin ke dalam kardus, rapet, nggak ada cahaya, kira-kira tumbuh nggak? Pasti tanaman itu akan Kenapa? Karena tidak dapat cahaya dari matahari, ya. Makanan dia dari matahari ternyata kehalang oleh tutupan kardus. Nah, maka ini pohon ini supaya bisa tumbuh maka butuh cahaya matahari. Nah, makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan disebut dengan tingkat konsumen. Ya. Kayak tadi siapa? Belalang. Belalang kalau nggak ada rumput, dia akan mati. Ya. Makanya makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang lain. Lanjut. Nah, ini organisme yang mengurai bangkai atau sisa tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang digunakan untuk berfotosintesis. Contohnya tadi dedaunan kering misalkan. Dedaunan kering yang sudah yang sudah lapuk ditimbun oleh tanah, maka muncullah yang namanya jamur atau bakteri, atau kalau kita lebih sering mengenal cacing tanah ya. Kalian pernah lihat cacing tanah yang suka mancing? Nah, itu salah satu bagian dari dekomposer. Ya, bagian dari dekomposer atau pengurai. Nah, kesimpulan, rantai makanan merupakan sebuah aliran energi makan melalui sebuah ekosistem
tumbuhan hijau mampu menyusun makanan sendiri. 3. Proses pemindahan materi dari energi melalui proses makanan dengan urutan tertentu. Ini Bapak gambarkan. Nah, ini yang dekat sawah-sawah pasti tahu ya. Ya, yang dekat sawah ini. Ini umpamanya Bapak gambarkan adalah sawah padi, ya. Padi dimakan apa? Tikus. Tikus dimakan, ular dimakan, elangnya lalu mati. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini yang ekosistem laut. Banyak ya, ada ekosistem laut, ada ekosistem sawah, terus ada apa? Ekosistem sapana ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan memberi tugas berkelompok. Ada 2 tugasnya, mudah-mudahan 1 berkelompok, 1 individu ya. Oke, Bapak tugas dulu secara berkelompok ya. Bapak sudah siapkan karton? Ambil. Kalian silakan tempel menggunakan apa namanya? Menggunakan lem atau double tip ya. Nanti urutkan sesuai pada gambar tadi ya. Mana deh? Nah, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder. Urutan berdasarkan ininya ya. Oke, silakan dari kelompok 2 dulu yang udah selesai duluan. Kelompok 2 yang maju 3 orang, yang satunya tinggal dibaca atau presentasinya. Silakan. Ngomongnya, nggak baca aja yang ini. Iya. Oke. Ya, 3 orang. Yang majunya 3 orang. Ayo kelompok 2. Perhatikan semua ke sini. Di sini, Neng, agak ke depan. Nah, ini agak ke atasan. Nah, siap. Ininya ke sini. Nah, oke, lihat kita penampilan kelompok 2. Ayo, apa ini? Dengarkan, memahami urutan. Ngadepnya ke sana. Ada apa lagi? Ada burung dan ada jamur. Oke? Udah paham? Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan, silakan duduk. Ayo lanjut kelompok 1. Berarti semua kelompok sudah maju semua. Oke. Luar biasa. Anak kelas 5. Siap. Anak kelas 5. Siap. Oke. Nah, semangat ya. Masih semangat pokoknya mah anak kelas 5. Ada. Setelah ini Bapak akan membagikan lembar siswa secara individu, kalian kerjakan ya. Jadi yang ininya ditutup, nanti kalian kerjakan.
Masih ada waktu, silakan dilihat lagi itunya tadi yang sudah dikasih ini. Dilihat lagi dulu jawabannya ya, dilihat lagi. Waktunya masih ada cukup. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan setiap kelompoknya. Kelompoknya dikumpulkan. Baik, kedepanin. Kenji kedepanin. Ini sudah semua kan? Silakan dikedepankan. Dikumpulin dulu sama satu orang. Tuh kayak gitu. Kumpulin. Oke. Oh ya, yang ininya Bapak kumpulkan ya. Yang ininya kumpulkan. Silakan sampahnya juga kumpulkan lalu dibuang. Kalau ada sampah di kolong meja. Ya, kalau ada sampah di kolong meja silakan diambil. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya. Kan kalau setiap pembukaan pasti ada penutupan, jangan lama dibuka, jangan lama ditutup. Maka kalau dibuka berarti harus ditutup pembukaannya dengan doa, penutupannya pun dengan doa. Tujuannya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doanya bersama-sama, ingat dalam berdoa jangan banyak bicara, jangan ngelamun ya. Ikutin bersama-sama, oke? Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang. Pulang, hati-hati di rumah. Jadi jangan mampir-mampir, langsung ke rumah ya. Oke. Bapak tunjuk dari kelompok dulu ya. Tadi yang paling bagus itu yang Bapak lihat itu satu kelompok 4 bagus. Silakan kelompok 4 pulang duluan. Di rumah ya. Jangan mampir. Awas kalau pada mampir. Kelompok 2 bagus. Silakan pulang duluan. Jangan mampir-mampir ke teman atau ke tempat lain, langsung ke rumah ya. Silakan. Ya. Langsung pulang ya, jangan mampir-mampir.